berbicara mengenai pengertian hukum, harus kita lihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama adalah hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah hukum sebagai sebuah disiplin. Ketiga, hukum sebagai kaidah. Yang keempat, hukum sebagai tata hukum. Yang kelima, hukum sebagai petugas hukum itu sendiri. Yang keenam, hukum sebagai keputusan penguasa. Yang ketujuh, hukum sebagai proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum sebagai perilaku yang ajak atau sikap yang teratur. Sedangkan yang kesembilan, hukum sebagai jalinan-jalinan nilai. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian hukum itu sendiri. Aristoteles membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Yang dimaksud dengan hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan. Sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki aturan dan pengaruhnya tersendiri. Kemudian menurut Ernest Lucre, hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup, baik berupa perintah ataupun larangan, dan di mana perintah dan larangan itu bertujuan untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat, yang kemudian harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Jikapun kemudian terdapat pelanggaran, masyarakat melanggar peraturan itu yang sudah ditetapkan, maka pemerintah dan masyarakat itu bisa mengambil sebuah tindakan. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyelesaikan dan memiliki peraturan. Menurut Immanuel Kant, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah hukum, dan itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara perasaan. Manusia bisa bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, namun selama tidak bertentangan dengan moral-moral yang berlaku di dalam lingkungannya itu sendiri. Kemudian, Mukhtar Kusumatmadja berpendapat hukum adalah sebuah kaidah dan asas yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan. Di sini, hukum berfungsi sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Karena menurutnya hukum adalah merupakan alat untuk melindungi, memelihara, dan menentukan masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, hukum adalah suatu aturan yang menguasai kehidupan masyarakat, baik secara paksa dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat itu tersebut. Thomas Hobbes berpendapat bahwasanya hukum adalah alat perekat yang formal, memiliki kegunaan dalam menyatukan masyarakat yang pada awalnya adalah tidak terorganisir. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah merupakan norma yang berisi tentang kondisi dan konsekuensi dalam tindakan tertentu. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bisa berupa bentuk ancaman sanksi dari penguasa di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Hans Kelsen merupakan penggagas bahwasanya hukum merupakan teori hukum yang murni. Dari beberapa pendapat tokoh-tokoh ini dapat kita simpulkan bahwasanya hukum adalah satu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia. Fungsinya adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan, serta untuk mencegah terjadinya kekacauan. Dapat juga diartikan bahwasanya hukum adalah peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan kemudian jika terdapat sanksi di dalamnya, atau hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Berbicara mengenai hukum tentu tidak terlepas dari adanya tujuan hukum itu sendiri. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Kemudian, mengatur hubungan antar sesama manusia. Bagaimana kemudian tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Tujuan yang ketiga adalah melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan perlindungan, baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan kelompoknya. Tujuan yang keempat adalah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan. Karena kemudian ketika kepentingannya terlindungi, baik secara individu maupun secara kelompoknya, maka itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Yang diharapkan kebahagiaan ini tercipta untuk kesemuanya. Nah, di sini kemudian hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Selain tujuan, tentu ada fungsi. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial,
sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Kemudian sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Jadi kemudian ketika sudah ada aturan-aturan yang sudah berperilaku benar, perubahan dalam masyarakat ini kemudian memerlukan dalam pergerakan pembangunan. Kemudian fungsi yang keenam adalah sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum sendiri. Jadi tidak hanya berlaku kepada masyarakatnya saja, tapi juga pada pembuat, pelaksana, dan penegaknya sendiri. Kemudian sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok menjadi semakin erat eksistensinya. Dan kemudian alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik berupa sanksi pidana, sanksi pidata, administrasi maupun sanksi yang ada di dalam masyarakat atau norma. Kemudian fungsi hukum yang ke-9 adalah sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Dan ini adalah pengadilan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah sebagai alat stimulasi sosial. Dalam ini, hukum bukan sebagai alat yang hanya digunakan untuk mengatur masyarakat, tapi juga digunakan atau berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa mengintermediasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Semua masyarakat itu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24. Bahwasanya semua orang adalah mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Hidup di tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis, meliputi pergaulan di antara warga masyarakat. Keberadaan hukum adalah sebagai social control, atur of social engineering, alat politik, serta sarana integrasi sosial. Selain tujuan, fungsi, juga harus terdapat unsur-unsur hukum di dalamnya. Terdapat 4 unsur hukum yang harus terdapat di dalamnya. Satu adalah hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Hukum atau peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga adalah peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah bersifat tegas.